Kalau kalian udah lihat video gue rakit kursi dan rakit meja kemarin, ada momen dimana kameranya itu gerak sendiri. Padahal gue syutingnya solo. Bukan goib dan bukan efek editing juga. Tapi karena gue punya gear syuting baru, gimbal. Ini satu alat yang sebetulnya sih nggak pernah kepikiran sama gue sebelumnya. Karena model syutingan Techmanis itu ya cuma still aja gitu kameranya, nggak ada gerak-gerak yang heboh. Tapi setelah gue punya, ternyata ini kepake banget untuk syuting yang diem-diem doang juga ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut soal gimbal ini, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Techmanis. Jadi ini gimbal dari Brica, namanya B-Steady Multimate. Ya, jujur aja ini pertama kalinya gue punya alat ini, makanya gue itu cukup lama ngerisetnya sebelum gue akhirnya bikin video ini. Hal pertama yang gue lakuin itu adalah kita akan coba setup gimbal ini. Kita coba nyalain gimbal. Kok geter? Satu hal penting memang ketika kita punya gimbal itu tahu cara setupnya dulu. Dan harus tahu juga part-partnya itu ada apa aja. Part yang sering gue pakai sih total ada 5 ya. Yang pertama itu ada gimbalnya, terus ada tripod, ada L bracket, quick release, dan AI kamera ini. Karena ini gimbal support ke HP dan action cam juga, makanya kita dapat 2 mounting yang berbeda. Dan ini jadi selling point banget dari si gimbal ini karena support 3 jenis device dengan berat yang berbeda. Biasanya gimbal itu fokus di satu device aja dengan berat yang udah ada takarannya. Kita bisa lihat di gimbal itu ada beberapa screw 1/4 inch yang fungsinya untuk mounting aksesoris kayak lighting atau microphone, dan bahkan kita bisa mounting satu HP lagi juga ya di sini. Ada 3 port USB-C, yang atas ini untuk charge kamera, bawahnya itu untuk komunikasi antara gimbal dengan kamera, dan yang terakhir itu untuk nge-charge si gimbalnya. Untuk tombol dan fungsinya, pertama ada power button untuk nyelamatin si gimbalnya, masuk ke mode standby juga dengan kita klik 2 kali. Kalau mau pakai lagi tinggal pencet 1 kali. Tombol M ini lumayan banyak fungsinya, yang jelas untuk ganti mode dari si stabilizernya. Sekalian gue juga jelasin per modenya itu fungsinya apa. Yang pertama ini ada PF atau pen follow. Jadi kalau kita nengok kanan kiri kayak gini, dia akan ikut, tapi dia akan stay kalau kita tilt sama rotate. Yang kedua ada PTF, kalau kita nengok kanan kiri dan nunduk dia itu akan ngikut, tapi kalau kita rotate dia itu akan stay. Ada L, ini lock, artinya kalau kita kemana aja dia akan steady di sini. Dan selanjutnya ada POV, kemana aja kita arahin gimbalnya dia akan ikut, tapi gerakannya tetap smooth. Terus kalau kita pencet tombol mode 3 kali dia akan masuk ke Inception. Dia akan muter 360 derajat secara terus-terusan. Terakhir ada mode S, cara masuk itu kita tahan trigger kayak gini, dan dia akan ikutin kita dengan speed yang lebih cepat. Sebelum masuk ke trigger, tombol mode ini masih banyak yang bisa kita ulik. Pencet 5 kali, fungsinya itu untuk kalibrasi secara otomatis. Terus kalau misalnya kita pencet dan tahan si tombol mode ini, kita masuk ke sub menu untuk atur-atur posisi gimbal, torsi, dan kecepatan gimbalnya juga, sama menu pairing Bluetooth. Untuk trigger, dia punya fungsi recenter gimbal, pencet 2 kali si triggernya, bisa putar balik 180 degrees juga, pencet 3 kali, dan pencet 2 kali terus tahan, ini masuk sementara ke mode L atau lock. Joystick ini untuk arahin gimbal, tilt, dan pen. Lever zoom ini untuk atur zoom kamera, tapi kalian harus konekin dulu kameranya via Bluetooth atau kabel ke gimbalnya, dan settingan kamera juga harus diaktifin ya di dalamnya. Tombol shutter ini untuk foto dan rekam video, tapi sama kalian harus koneksin juga si gimbalnya sama si kamera terlebih dahulu. Shutter ini juga punya fungsi lainnya, kalian bisa lihat detailnya kayak gini. Control wheel ini by default untuk atur fokus, tapi gue nggak tahu di kamera mana yang dia bisa support, karena gue udah coba 2 kamera itu nggak ada yang bisa. Dan mungkin juga tergantung sama lensanya juga ya. Kalau kita pencet 2 kali dia akan ganti ke mode roll, dan kalau kita pencet dan tahan ini dia akan masuk ke mode CCT, nyalain lampu yang di AI modulnya. Terakhir ini ada pencetan untuk atur ke poin A dan poin B. Ini ibaratnya kalau di editing video itu kayak keyframe ya. Misal kita udah set titik A di sini dan titik B di sini, dan kalau kita aktifin fungsinya, ini dia akan jalan dari titik A ke titik B secara perlahan. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin timelapse, ini akan kepake banget. Untuk pemakaian gua sehari-hari kayak gimana, jujur aja mungkin kalian kesel dengernya, karena gua pakai gimbal itu tidak semestinya seperti orang pakai gimbal. Gua pakai gimbal ini gua taruh di tripod lagi. Tapi ini beneran kepake banget sama gue gitu. Kalau misalnya gue pengen ubah posisi angle dari kameranya, gue tinggal pakai joystick aja. Dibanding gue nggak pakai gimbal, gue harus buka-buka kunci
di tripod itu kan PR ya. Terus gue cuma pakai tripod sama gimbal aja bikin top angle itu jadi lebih gampang. Kadang gue juga ada beberapa shoot yang gue bikin moving gitu dan jauh lebih mudah dibanding gue cuma pakai tripod doang. Dan fitur titik A sama B itu juga kepake. Gue ada sempat bikin video yang biar tuh ada pergerakan kamera sama pergerakan gue juga, jadi nggak boring gitu, nggak monoton banget. Dan paling epic kemarin kita pakai untuk syuting sidak kursi, itu syutingnya di atas mobil pick up yang bergerak. Pakai gimbal ini jadi gambarnya minim getaran, jadi lebih smooth, lebih bagus, lebih stabil. Sama kemarin syuting rakit kursi dan rakit meja, itu kepake banget gimbal ini, manfaatin modul AI kameranya. Jadi gue tinggal taruh aja gimbal sama kamera ini di satu spot, tapi gue bisa ciptain beberapa angle yang berbeda. Padahal ya dia di situ-situ doang dan gue nggak perlu repot untuk utak-atik posisinya. Gue cukup lambaikan tangan gue dengan gestur oke kayak gini. Dia akan ngebaca pergerakan gue, abis itu gue bisa arahin muka gue ke angle yang pengen gue dapetin, habis itu gue suruh stop. Dan kita juga bisa pakai gestur L kayak gini untuk nge-reframe. Di kasus gue yang itu ini beneran kepake banget fiturnya, karena depan gue kan kardus kursi, kardus meja tuh penuh gitu. Kalau gue bolak-balik kan jadinya nggak efisien. Kita juga bisa posisiin kamera secara vertikal, tinggal ubah aja posisi si L bracketnya, tapi kita harus stabilin manual lagi kalau berubah dari horizontal ke vertikal. Jadi ini untuk keperluan syuting media sosial sekarang ini udah bisa banget ya. Sekarang kita bahas fitur gimbal ini yang bisa dipakai di berbagai device. Gue coba dulu untuk dua kamera yang gue punya. Jadi gue sekarang lagi pakai Canon R10 sama Sony A6400. Kita akan tes untuk jalan handheld dan jalan pakai si gimbal ini di dua kamera yang berbeda. Next kita akan lari nggak pakai gimbal dan pakai gimbal. Kita tes langsung aja pakai HP ya, smartphone. Kebetulan gue juga ada dua smartphone yang berbeda. Nah, kita akan coba tes. Dan sebetulnya dia itu kan support action cam ya, tapi gue nggak ada action cam juga untuk sekarang ini, jadi gue nggak bisa tes. Ya, overall sih gue puas ya sama penggunaan dari si Brica B-Steady Multimate ini, karena dia support kamera mirrorless dan bahkan yang bentuknya kayak DSLR ini. Cuma mungkin kalian juga harus perhatiin lensa yang kalian pakai jangan terlalu berat ya, karena kebetulan gue pakai lensa kit yang Canon ini dan lensa fix yang di 6400, jadi ya nggak terlalu berat lah, jadi bisa. Gue suka sama AI trackingnya, gue kira ini akan jadi norak gitu hasilnya, tapi ternyata enggak loh. Dan kepake banget untuk kita setup angle baru tanpa kita harus repot buka-buka kunci di tripod. Tapi ya gue sangat merekomendasikan kalau misalnya kebutuhan syuting kalian itu banyak movementnya, bikin after movie dari sebuah event, bikin company profile gitu ya. Ini akan kepake banget sih. Kalau kayak gue sih sebetulnya sejujurnya tanpa pakai gimbal pun ya nggak apa-apa. Untuk harga Brica B-Steady Multimate ini ada di 4.899.000 dan kita udah dapat garansi 1 tahun lewat distributor resmi PT Harmony Talenta Arta Media. Untuk link produknya udah ada di description box. Jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Anjay. Kalian tahu gak guys, kalau ini terinspirasi dari pala ayam.